Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wijayanti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor NIM saya 289205559, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen semester 3. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan tema Proses Riset Pemasaran, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Roma Iskandar SEMM. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan. Proses riset pemasaran. Latar belakang. Saat ini perkembangan dunia bisnis semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya pengusaha-pengusaha atau pelaku bisnis yang baru. Persaingan bisnis yang ketat serta saat ini walaupun di tengah pandemik membuat pelaku bisnis selalu berusaha untuk mempertahankan usahanya dan bersaing untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengevaluasi dan menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas pemasaran, maka diperlukan audit manajemen pemasaran yang tujuannya untuk meningkatkan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan tersebut. Audit manajemen ini dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas. Sebagai suatu contoh, sebelum produk mobil Wuling Almas launching di pasaran, kita mengadakan survei riset ke masyarakat dengan mencari data ke beberapa target responden untuk memberikan pendapat-pendapatnya mengenai tingkat kepuasan dari pemilik beberapa kendaraan dengan berbagai merek sebagai kompetitornya. Awal yang pertama yaitu kita menyusun rencana riset. Langkah-langkah dalam menyusun rencana riset yaitu 1. Menentukan metode yang akan digunakan dalam pengambilan data. Dalam studi otomotif ini kita bisa memiliki metode yang ada baik kuantitatif ataupun secara kualitatif, di mana nanti hasilnya bisa digunakan sebagai perbandingan data yang diperoleh. Apa itu metode kuantitatif? Kuantitatif yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara random. Pengumpulan datanya itu dilakukan melalui tim di lapangan dengan mewawancarai target responden sesuai dengan sampel yang kita butuhkan. Yang nantinya hasilnya itu akan ada proses pengecekan data dari tim quality control, lalu ada juga proses data oleh data processing yang hasilnya nanti akan dianalisis sebelum hasil akhirnya nanti akan dipresentasikan ke klien. Yang kedua itu ada metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan itu, maka semakin baik kualitas dalam penelitian kualitatif ini. Selanjutnya itu persiapan pekerjaan. Setelah metode yang akan digunakan sudah ditentukan untuk meriset mobil Wuling ini, ada beberapa yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu kick-off. Kick-off ini adalah meeting dengan beberapa tim terkait yang terlibat dengan proses pengerjaan riset kendaraan merek Wuling ini. Dan pada kick-off ini, tim menyiapkan semua materi yang akan digunakan untuk keperluan riset ini, dari persiapan kuesioner, target yang diminta, serta metode dan juga timeline-nya. Selanjutnya ada briefing. Setelah dilakukan kick-off dengan pihak yang terlibat, maka di sini kita bisa mengetahui proses mendapatkan sampel di riset kendaraan dari Wuling ini. Lalu kita mengadakan briefing dengan tim yang akan menjalankan proyek. Di sini semua tim terkait itu akan mengikuti briefing, termasuk tim interviewer sebagai tim pelaksana di lapangan. Selanjutnya yang ketiga itu pengambilan material. Setelah dilakukan briefing ke semua tim terkait, khususnya tim lapangan, tim leader juga akan menyiapkan beberapa perlengkapan yang akan digunakan untuk survei di lapangan, seperti kuesioner dan perlengkapan pendukung lainnya. Selanjutnya itu ada proses pencarian data. Setelah semua material didistribusikan, tim lapangan itu mencari data ke lapangan dengan target responden adalah orang-orang yang mempunyai kendaraan roda 4 dengan berbagai macam merek dengan dibekali surat tugas dari perusahaan dengan menyertakan alasan melakukan riset serta kontak person penanggung jawab dari pekerjaan ini. Kemudian ada proses data. Setelah mendapatkan proses data dari tim lapangan, maka data itu diproses sesuai dengan tahapan dan alurnya selanjutnya. Selanjutnya itu ada pengumpulan informasi.
Proses selanjutnya dalam pengumpulan informasi data dari tim lapangan yang diperoleh, datanya itu hasil wawancara responden ke lapangan dengan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tertera di kuesioner. Selanjutnya data yang sudah diterima itu akan divalidasi kebenarannya oleh bagian quality control. Tugas dari quality control di sini adalah mencari kebenaran data yang diperoleh di tim lapangan. Tidak ada data yang hanya dibuat-buat untuk pengerjaan dan jawaban yang tidak jujur. Bahkan juga terhindarnya dari perbedaan temuan-temuan di lapangan yang menyimpang, dan ini dilakukan oleh tim quality control. Prosesnya itu bisa melalui menghubungi responden by phone ataupun visit ke lokasi sesuai dengan tertera di kuesioner sesuai alamatnya. Nah, di sini ada juga untuk menganalisa informasi. Maksud dari menganalisa informasi itu adalah mendapatkan ataupun menyaring bahkan temuan-temuan data yang berguna untuk hasil dari survei mobil Wuling ini. Biasanya itu kita akan mendapatkan kekurangan atau kelebihan dari produk yang kita riset dibandingkan dengan merek kompetitor lainnya, kesesuaian harga yang layak, ataupun pembahasan baik eksterior dan interior dari merek mobil yang akan di-launching ini. Jadi nanti di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang akan kita gali. Ada pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Selanjutnya itu menyajikan hasil temuan. Jika dalam hasil lapangan ditemukan temuan-temuan baik dari segi negatif dan positifnya, maka di sini kita harus sampaikan supaya nantinya tidak akan mengecewakan bagi peminat kendaraan yang akan di-launching nantinya. Di sini tim quality control akan mengecek sesuai dengan produk-produk yang ada dan juga hasil dari temuan-temuan di lapangan. Selanjutnya itu mengambil keputusan. Setelah mendapatkan hasil data yang clear, maka di situ akan jelas tentang produk yang diriset itu untuk kelebihan serta kekurangan berdasarkan hasil survei di lapangan. Jika memang masih banyak kekurangan dari produk yang diriset, maka di sini bisa diambil keputusan apakah akan tetap di-launching sesuai dengan schedule-nya dengan status produk gagal, ataukah akan dipending dengan memperbaiki kekurangan-kekurangannya sehingga akan mundur waktu saat launching. Akan tetapi, jika produk memang sudah yakin memiliki kelebihan dan tidak ada masalah di lapangan, maka produk yang diriset minimal 3 bulan akan di-launching oleh klien. Di sini kita akan lihat untuk mobil Wuling sendiri dari Wuling Almas. Di sini akan tertera produknya dari interiornya, dari harganya. Di sini akan terlihat semuanya dan kelebihan-kelebihannya dari eksteriornya. Nah, untuk spesifikasinya juga sudah jelas, dan di sini akan keluar kelebihan dari mobil Wuling Almas tersendiri. Dan ini adalah bentuk dari Wuling Almas yang terbaru, penampilannya. Demikian teman-teman materi yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang sudah Anda saksikan tadi akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.